Pagi ini kita akan teruskan eksposisi Kitab Keluaran yang kita akan bahas pada pagi hari ini sama-sama. Dan kita sudah sampai kepada Kitab Keluaran pasalnya yang ke-33. Kita akan buka Kitab Keluaran pasalnya yang ke-33. Kita akan baca dari ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Saya bacakan ayat yang ganjil, jemaat sekalian responi dengan ayat yang genap, demikian seterusnya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian kepada keturunan mula akan kuberikan negeri itu. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depan. Dan, saudara, ayat yang 21, 2, ya. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu, dan akan membawa orang kanan, orang Amori, orang Het, orang Periz, orang Hewi, dan orang Yebus, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau itu bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. ketika bangsa itu mendengarkan kata mereka ini, berkabutlah mereka, dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Jika aku berjalan di tengah-tengahmu sesaat pun, tentulah aku akan membinasakan kamu. Oleh sebab itu, tanggalkanlah perhiasanmu, maka aku akan melihat apa yang akan kulakukan kepadamu. Sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan, dan menamainya kemah pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Apabila Musa keluar pergi ke kemah itu, bangunlah seluruh bangsa itu dan berdirilah mereka masing-masing di kemahnya, dan mereka menunggu saudara-saudaranya sampai ia masuk ke dalam kemah. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhentilah di pintu kemah, dan berbicaralah Tuhan dengan Musa di sana. Setelah seluruh bangsa itu mendengar bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud beribadah masing-masing di pintu kemah. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka, seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia di perkemahan. Tetapi abdinya Joshua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang menjadi tujuan utama daripada peristiwa Eksodus, keluarnya bangsa Israel dari perbudakan Mesir, saudara sekalian, tidak lain dan tidak bukan supaya mereka pergi menyembah kepada Tuhan, tahu siapa Tuhan yang sejati itu. Sebelum bangsa ini mengenal siapa Dia, karena Musa belum datang kepada mereka. Saudara sekalian, sebelum Tuhan mengeluarkan bangsa ini dari Mesir, Tuhan terlebih dahulu sudah menyebut umat Israel ini dengan sebutan my people. Kalimat itu diucapkan oleh Tuhan kepada Musa di Keluaran 3. Aku utus engkau pergi, bawa bangsa Israel keluar. Dan kalimat yang Tuhan pakai adalah my people. Let my people go. Maka dari pasal 1 kita melihat, terus saudara sekalian, peristiwa itu boleh diceritakan sebagai peristiwa Tuhan bawa bangsa ini keluar dari lumpur perbudakan, keluar dari segala ketidakpengharapan, ditarik saudara sekalian sedikit demi sedikit di dalam perjalanan itu. Setelah lepas, setelah bebas, dibersihkan, disucikan, dicuci saudara sekalian melalui peristiwa laut Merah, yang menjadi umat Allah.
di bawah gunung Horeb. Di situ Tuhan perkenalkan dirinya melalui segala kemuliaan daripada hukumnya. Dan mereka berdiri di hadapan Tuhan, berbakti dan menyembah dan mengadakan perjanjian. Sehingga sampai dengan pasal yang ke-31 ditutuplah rangkaian peristiwa Eksodus itu dengan satu hal yang tidak akan mungkin kita tidak mau, saudara sekalian. Kalimat yang paling intim, paling dalam yang keluar, I will stay among my people. Amin. Yes, itu keluar kalimat ini. Buatlah kemah suci, sebab aku akan tinggal dan diam bersama dengan umatku. Itulah peristiwa Eksodus. Peristiwa Eksodus yang bukan saja membuat bangsa Israel keluar dari perbudakan dosa dan membebaskan mereka. Peristiwa Eksodus adalah peristiwa di mana Tuhan ingin memperkenalkan diri lebih dalam, lebih intim di dalam relasi dengan umat yang ditebus. Tidak ada Allah seperti itu. Allah yang membawa bangsanya dekat, makin dekat, dan Allah ingin makin engkau mengenal Dia lebih dalam dan lebih dekat. Saudara sekalian, demikian juga dengan panggilan Tuhan kepada engkau dan saya. Dia ingin engkau mengenal Dia, bukan saja melihat keselamatan yang terjadi di dalam diri kita. Bukan saja Dia boleh memelihara dan memberkati kita. Bukan saja seperti itu, saudara sekalian. Tapi Dia ingin memiliki relationship yang intim dan dekat dengan engkau dan saya. Tidak ada orang yang dipanggil dan ditebus oleh Tuhan tidak memiliki tujuan seperti ini, yaitu aku ingin mengenal Dia lebih dalam dengan dekat. Bukankah kalimat itu yang dimunculkan oleh Rasul Paulus, bukan? Satu hal yang aku inginkan, dan ini aku inginkan, yaitu aku ingin mengenal Kristus dan kuasa salib dan sengsaranya. Itu kalimat yang diucapkan oleh Rasul Paulus. Saudara sekalian, tetapi sampai kepada pasal 31 ketika Tuhan mengatakan kalimat ini, buat kemah suci, aku akan tinggal di tengah-tengahmu. Tabernakel hadir di situ dengan simbolik daripada kemah suci dibikin, dan kemah itu tidak dibikin di luar, diminta oleh Tuhan bikin menjadi center daripada seluruh perkemahan umat Tuhan. Kemah suci ada di tengah-tengah. Maka 2 minggu lalu saya mengatakan, mengapa Keluaran 32 peristiwa unholy cow. Mereka bikin lembu emas itu menjadi peristiwa kegelapan yang dalam. Karena itu adalah satu turning point, titik di mana bangsa ini jatuh dari tingkat relasi yang paling dekat dan intim dengan Tuhan, jatuh ke dalam jurang yang paling dalam, saudara sekalian. Peristiwa lembu emas menjadi satu peristiwa kerusakan daripada hidup kerohanian umat Tuhan. Ada konsekuensi daripada kesalahan itu, yaitu Tuhan pada hari itu membunuh orang-orang yang telah melihat kemuliaan Tuhan, telah ditegur oleh Tuhan, dan telah dinyatakan kesalahannya, tetap menjadi orang-orang yang tidak mau berbalik. Alkitab mencatat, maka Tuhan meminta siapa yang berada di pihak Tuhan. Maka dicatat di dalam Keluaran 32, saudara sekalian, suku Lewi kemudian berpihak kepada Tuhan, dan dibunuhlah pada hari itu teman saudara. Saudara sekalian, satu peristiwa yang sangat menyedihkan. Peristiwa itu mengingatkan kepada kita bagaimana ketaatan, kesetiaan kepada Tuhan harus melebihi daripada segala-gala yang dekat dengan kita. Saudara, selesai semua. Mereka menangisi dosanya di situ, ya. Lalu apakah tetap tinggal di situ? Tidak, saudara sekalian. Allah itu adalah Allah yang berjanji, Allah yang tidak akan pernah berhenti di tengah jalan dan tidak menggenapkan janjinya. Allah adalah Allah yang sudah memimpin, pasti akan membawa mereka kepada perjalanan menuju ke tanah perjanjian itu. Life harus move on, saudara sekalian. Itu hidup kita. Ada setback yang terjadi di Keluaran 32.
Nah, Keluaran 33 kemudian datanglah firman Tuhan kepada umat Tuhan yang hari itu mereka melihat sebagian dihukum oleh Tuhan. Hari itu saudara sekalian, Tuhan meminta Musa, hancurkan lembu emas itu, lumat sampai habis, kasih mereka makan dan telan habis, supaya mereka tahu emas yang berharga yang ada di tangan mereka dibikin menjadi lembu emas di hadapan Tuhan itu sama sekali tidak ada arti dan gunanya sama sekali. Sesudah itu keluarlah perintah Tuhan, jalan, move on, pergi ke tanah perjanjian yang aku sudah janjikan itu. Oh saudara sekalian, Tuhan kita adalah Allah yang seperti itu, ya. Allah yang tidak berhenti terus memproses kita untuk menuju kepada tujuan yang Dia inginkan bagi kita. Banyak hal dalam hidup kita, mungkin kita boleh berjalan, berhenti dan jatuh sebentar. Dan pada waktu kita jatuh, mungkin kejatuhan itu adalah kejatuhan yang berat dan dahsyat, sehingga kita mungkin tergoda untuk tidak berani berdiri dan maju lagi, karena itu adalah kesulitan dan kegagalan yang terjadi dalam hidup kita. Bisa disebabkan oleh karena tekanan dan kesulitan yang besar daripada orang-orang yang ada di sekitarmu, tapi bisa juga menjadi kebodohan dan mistakes yang kita buat di dalam keputusan hidup kita. Saudara sekalian, tapi Allah kita adalah Allah yang tidak pernah membiarkan umatnya berhenti di situ. Mereka kehilangan pengharapan di tengah kehancuran yang terjadi di peristiwa lembu emas. Tuhan bilang, pergilah ke tanah perjanjian di mana aku akan beri kepadamu. Namun saudara sekalian, di dalam bagian ini kita menemukan ada distance yang terjadi. Nah, distance itulah yang akan kita lihat menarik di dalam bagian ini. Bagaimana pemulihan relasi itu terjadi. Saudara, mari kita buka Keluaran 33. Ayat yang pertama, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, berjalanlah dari sini engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir, dan ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada nenek, kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini. Aku akan mengutus seorang malaikat di depan. Ada dua hal perbedaan terjadi di dalam Keluaran 33. Perbedaan pertama, ayat 1, di situ Tuhan bilang, these people. Berbeda dengan Keluaran pasal 3 dan terus menerus sampai di dalam Keluaran 31, sebutannya adalah my people. Di sini berubah, these people. Yang kedua, Tuhan bilang, aku akan mengutus my angel. Di sini Tuhan bilang, an angel. Saudara sekalian, Tuhan yang berjanji, Tuhan tetap menggenapkan janjinya. Tuhan yang berjanji untuk memimpin hidupmu adalah Tuhan yang tetap mengutus malaikatnya menjaga dan memelihara engkau. Tuhan adalah Tuhan yang pemurah dan baik dan agung dan indah. Yesus Kristus berkata, Bapa yang di surga itu adalah Bapa yang sama, Allah yang sama, yang menurunkan hujan, terik matahari kepada orang yang baik dan juga kepada orang yang jahat. So sekalian, Allah ini adalah Allah yang tetap menggenapkan janjinya, dan Dia berkata kepada bangsa Israel, aku akan berikan tanah perjanjian itu, karena aku sudah sumpah, sudah janji kepada nenek moyangmu. Allah itu tidak akan berubah, kuasanya tidak kurang daripada itu semua. Allah yang sama juga berjanji, Dia akan lindungi engkau dan saya. Dia akan pimpin, Dia akan lindungi, dan Dia akan berkati. Cuma kalimat yang terakhir adalah bom yang dijatuhkan Tuhan kepada mereka. Namun, aku tidak akan jalan bersama-sama dengan engkau. Tetap kasih tanah perjanjian? Jawabannya iya.
Tetap di dalam perjalanan ada malaikat yang menjaga dan melindungi? Ya. Tetap akan sampai kepada tujuan menikmati tanah yang berlimpah susu dan madunya? Ya. Tetapi bedanya cuma satu. Ada satu bom yang Tuhan ledakkan di tengah-tengah umat Israel. Aku tidak akan tinggal di tengah-tengahmu lagi. Kalimat itu berarti pembangunan kemah suci akan tertunda. Itu berarti pembangunan kemah suci akan tertunda. Mendengarkan kalimat ini, rumor itu segera menyebar ke perkemahan penduduk umat Israel pada hari itu. Kita akan jalan, angkat kemah kita hari ini. Tuhan suruh kita pergi ke tanah perjanjian itu. Cuma satu hal, Tuhan tidak akan tinggal lagi bersama dengan kita mulai dari sekarang. Kalimat itu, saudara sekalian, Alkitab catat, maka distreslah hati setiap bangsa Israel. Kalimat Indonesia berkata berkabunglah mereka. Inggrisnya itu distress. Itu adalah satu teriakan lolongan kesedihan yang dahsyat luar biasa. Oleh karena lolongan itu adalah lolongan karena mereka kehilangan hal yang paling indah dalam hidup mereka. Apa gunanya, saudara sekalian, kita menikmati setiap berkat Tuhan, kita kehilangan Sang Pemberi berkat? Apa gunanya, saudara sekalian? Mereka melihat ada malaikat Tuhan yang menjaga dan memelihara, tetapi Allah sendiri, sumber pemeliharaan, kekuatan, dan sumber segala anugerah dan berkat itu, tidak menyertai mereka hari itu dan seterusnya. Kita lihat bagaimana respon bangsa Israel. Ayatnya yang ke-3, saudara sekalian, sampai dengan ayatnya yang ke-4. Yakni di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu, sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau itu bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan ini, berkabunglah mereka, seorang pun tidak ada yang memakai perhiasan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada bangsa itu, bangsa ini tegar tengkuk, jika aku berjalan di tengah-tengahmu sesaat pun, tentulah aku akan membinasakan kamu. Oleh karena itu, sebab itu tanggalkanlah perhiasanmu, maka aku akan melihat apa yang akan kulakukan kepadamu. Saudara sekalian, pasal 32 ada penghukuman Tuhan. Ada perubahan hati, ada kesadaran mereka, sehingga mereka menyesal akan dosanya. Tapi pertanyaan yang paling penting, bagaimana kita memahami dengan sungguh, dengan nyata, what is the true repentance? Apa itu pertobatan yang sejati? Apa itu perubahan totalitas dan transformasi hidup yang sejati? Keluaran 33 membicarakan kepada kita, saudara sekalian, bagaimana pemulihan hubungan dengan Tuhan terjadi, tapi sekaligus saudara bisa melihat indahnya satu bukti yang nyata dari kehidupan pertobatan yang sejati. Saudara sekalian, pertobatan sejati bukan saja sikap hati yang berbalik kepada Allah dan membenci dosa yang ada, tapi terlihat dari kelakuan mereka yang kelihatan dengan sungguh. Itulah pertobatan yang sejati. Bangsa ini menggunakan anting-anting emas, kalung emas mereka kumpulkan pada Keluaran 32, lalu dibakarlah oleh Harun, keluarlah lembu emas. Dan jadinya lembu emas adalah keinginan mereka supaya Tuhan itu tinggal di tengah-tengah kita. Apa gunanya ada lembu emas? Simbol yang agung dan megah itu.
realita daripada simbol itu. Kita ingin Tuhan itu tinggal di tengah-tengah kita. Tuhan yang sejati sebagai realita di belakang daripada simbol itu. Tuhan itu sendiri tidak mau tinggal di tengah-tengah mereka. Itulah sebabnya saudara sekalian, bagian ini mengajarkan satu bagian yang penting. Sekarang, apa gunanya Tuhan itu memberi tanah perjanjian berlimpah susu dan madunya? Tuhan tidak mau ada di tengah-tengah mereka. Itulah sebabnya saudara sekalian, bagian ini sekaligus memberikan kepada kita satu kesadaran bagaimana kita memahami apa arti umat yang sudah ditebus oleh Tuhan, mengerti dengan dalam respon hati yang disebut sebagai true repentance di hadapannya. Kita melihat true forgiveness dari Tuhan. Amin. Ya, Allah itu menjauhkan dosa kita sejauh timur dari barat. That's true forgiveness. Dalam bagian ini saudara bisa menemukan Keluaran 32, the true forgiveness Tuhan luar biasa. Ya, Musa itu doa 40 hari 40 malam, maka Alkitab mencatat dalam bahasa emosi manusia, maka menyesal hati Allah yang sudah ingin membinasakan umatnya yang berdosa. Menyesal hati Allah merancangkan kebinasan itu, lalu Allah tidak membunuh mereka. Itu adalah true forgiveness. Allah mengampuni umat yang bersalah seperti itu. Keluaran 35 mengajarkan kepada kita apa itu a true repentance di hadapan Tuhan. Saudara sekalian, true repentance ini dinyatakan dengan kelakuan mereka, dengan membuang semua anting-anting emas, ya, kalung emas yang mereka miliki, lalu mereka tidak akan pakai itu lagi di hadapan Tuhan. Saudara sekalian, dan terjadi pertobatan sejati merubah budaya. Pertobatan sejati merubah kebiasaan. Pertobatan sejati merubah satu culture. Karena dicatat di ayat yang ke-6, mari kita buka sama-sama. Keluaran 33 ayat yang ke-6. 1, 2, ya. Demikianlah orang Israel tidak memakai perhiasan-perhiasan lagi sejak dari Gunung Horeb. Zaman sekarang saudara sekalian agak beda dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu orang itu kaya, ya kaya banget, sulit untuk ditutupi kekayaannya karena tidak ada Bitcoin. Zaman itu tidak ada satu lembar kertas deposito yang bisa bilang uangnya ada 100 juta, betul kan? Zaman itu kalau memang 100 juta, ya 100 juta numpuk sebagai kertas 100 juta. Saudara bisa bayangkan apa besar tumpukannya kalau kertasnya setiap satu lembar 1 rupiah. Mengerti maksud saya? Ya. So, pakai perhiasan besarnya, beratnya, banyaknya tidak bisa ditutupi. Dengan sendirinya langsung orang tahu berapa banyaknya emas yang dipakai, berapa besarnya perhiasan yang dimiliki, berapa besarnya barang yang dibawa oleh mereka. Ketahuan itu adalah orang kaya. Dengan banyaknya perhiasan yang dipakai, itu menyatakan status sosial mereka. Itu menyatakan mereka memiliki kekayaan, mereka adalah orang yang terpandang, dan dia memiliki jabatan di dalam satu society dan budaya. Hari ini itu sikap yang kelihatan dari true repentance dengan cara seperti ini. Tidak pakai anting-anting, tanggalkan semua emas. Hari itu semua orang sama. Hari itu tidak ketahuan mana yang miskin, mana yang kaya. Hari itu di hadapan Tuhan mereka sama. Dan sejak dari hari itu terjadi perubahan kebudayaan di tengah-tengah orang Israel. Mereka tidak lagi menggunakan emas untuk menyatakan status sosial mereka. Mereka tidak lagi menyatakan diri. Luar biasa saudara sekalian. Pertobatan sejati itu merubah satu budaya luar biasa terjadi. Saudara sekalian, Martin Luther berkata, apa saja yang dicintai manusia
itulah berhalanya. Kalau dia bawa terus dalam hatinya, siang malam, waktu ia tidur dan waktu dia bangun, itulah berhalanya. Ia dapat berupa kekayaan, rasa diri paling berjasa, kenikmatan dunia ini, dan ketenaran. Apa saja yang menghantui pikiran orang itu, yang gelandotan pakai bahasa Jawanya, di dalam hidupnya terus menerus sepanjang hari, itulah idolatry dan berhalanya. Demikian kata pendeta Martin Luther. Dan hari itu saudara sekalian, bangsa Israel mengambil sikap, melepaskan dan membuang semuanya, dan budaya berubah. Yesus berkata, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Allah tetap akan memberkati dan menyertai banyak kehidupan anak-anak Tuhan, juga termasuk kau dan saya. Tapi kisah ini senantiasa mengingatkan kita sekali lagi, kita tidak mau berkat Tuhan, kita lebih mau siapa yang memberi berkat dalam hidup kita. Kita tidak mau seorang malaikat yang menjaga dan memelihara kita. Kita mau Tuhan itu sendiri hadir dan datang menjaga dan memelihara hidup kita. Karena kita ingin memiliki hubungan yang lebih dalam, lebih dekat, dan mengenal siapa Tuhan lebih daripada apa yang Dia beri. Kita ingin mencintai dan mengasihi Tuhan terlepas daripada bagaimana keadaan kondisi hidup kita. Itulah sebabnya saudara sekalian, kita akan menemukan kalimat daripada ratapan. Sekalipun dagingku dan hatiku, Mazmur berkata demikian, dan ratapan juga demikian, sekalipun pohon itu tidak berbunga, Tuhan itu tetap Tuhan dan bagiku selama-lamanya. Peristiwa true repentance dari bangsa Israel sekaligus juga mengingatkan kepada kita saudara sekalian, bagaimana sikap kita terhadap perhiasan yang bergelantungan di dalam hidup kita. Pertobatan sejati akan menyebabkan kita menyadari tidak boleh ada hal-hal yang lebih berarti dan lebih berharga yang bergantung di dalam hidup kita lebih daripada Tuhan. Bagaimana kita memiliki satu perspektif yang benar mengenai uang dan harta, di situ akan membuat kita memahami bagaimana pertobatan yang sejati itu memberikan perubahan dalam hidup kita. Dia bukan saja menyebabkan perubahan di dalam tingkah laku agama kita, kita datang berbakti dan mencintai dan mengasihi Tuhan. Dia juga merubah relasi kita dengan keluarga kita. Dia merubah juga kebiasaan kita di dalam kebudayaan. Dia juga merubah sikap kita terhadap semua benda materi yang ada di dalam hidup ini. Pada waktu pertobatan terjadi ke dalam diri Sakeus, Alkitab mencatat bukan, bagaimana Sakeus dengan hati yang sukacita menerima Tuhan di dalam rumahnya dan berkata, Tuhan, orang yang pernah aku tipu, aku akan kembalikan 4 kali lipat. Ada orang miskin dan sebagainya yang aku rasa aku sudah mengambil uang mereka itu dengan tidak benar, aku juga akan mengembalikannya. Maka Yesus berkata, dia adalah keturunan Abraham. Hari ini terjadi keselamatan di dalam rumah orang ini. Sudah sekalian, pertobatan yang sejati dari bangsa Israel adalah satu sikap mereka bawa hati mereka kepada Tuhan. Apa yang kita miliki itu daripada Tuhan. Mendapatkan Tuhan satu-satunya yang kita mau dalam hidup ini, itu sudah cukup, karena dari dalamnya akan mengalir berkat, kasih, pengampunan, penebusan, berkat pertumbuhan di dalam pengudusan, berkat yang kita dapat sebagai anak-anak Allah lebih daripada segala-galanya. Itu adalah satu peristiwa yang luar biasa, sehingga akhirnya Tuhan berkata, let me see, biar aku lihat. Biar aku lihat Musa, bagaimana
hati yang bertobat dengan sungguh-sungguh itu boleh muncul dan nyata dalam hidup bangsa Israel, yang itu mempengaruhi seluruh umat Tuhan. Jadi kalau saudara baca dalam bagian itu, maka kita akan menemukan hasil akhirnya. Ya jelas Tuhan akan beserta dengan mereka, kemah suci akan dibangun, tetapi berbeda dengan sebelumnya. Karena saudara akan melihat begitu kemah suci akan dibangun, saudara akan melihat peristiwa di dalam Keluaran 35. Mereka memberikan emas dan membawa seluruh persembahan itu kepada Tuhan sampai berlimpah-limpah. Bukan untuk menyuap Tuhan, bukan supaya melalui pemberian yang banyak mereka mendapatkan berkat Tuhan. Karena Keluaran 33 sudah terjadi di dalam bagian ini. Hati mereka tahu, yang aku mau cuma satu, Tuhan beserta dengan kami. Tanah perjanjian berlimpah madu dan susunya, bukan itu menjadi goal dalam hidup kita. Malaikat yang ada beserta di dalam perjalanan tidak menjadikan kami cukup. Kami mau Tuhan, Engkau sendiri yang datang dan hadir di tengah-tengah kita. So sekalian, kemarin di dalam seminar daripada Bapak Pendeta Timothy Keller, dia bicara mengenai gospel, bicara mengenai Injil. Kita tahu apa itu Injil. Dia memberikan kalimat yang sangat indah, membedakan Injil. Apa itu Injil? Ya, Injil itu bukan advice. Injil itu bukan advice. Injil itu adalah news. Injil bukan advice, bukan memberikan kita advice apa yang harus kita kerjakan supaya. Injil itu bukan nasihat untuk bilang apa yang harus kita kerjakan supaya kita selamat, supaya kita tidak. Injil itu adalah news, berita. Berita apa? Berita apa yang Tuhan sudah lakukan bagi kita. Grace harus menyentuh hati setiap orang Kristen. Grace itu harus menjadikan kita tahu apapun yang kita dapatkan, kita miliki, senantiasa selalu ingatkan kita, Tuhan kita itu tidak layak menerimanya. Identitas orang Kristen haruslah kepada Kristus. Dan Pendeta Timothy Keller mengatakan, pada waktu kita teropong lebih dalam lagi, sesuai kalimat saya, ke dalam identitas kita ketika kita bilang itu Kristus. Kristus yang seperti apa? Kristus yang sudah mati di atas kayu salib. Kristus yang dihina, dipaku di atas kayu salib. So sekalian, kalau kita mencari identitas diri kita kepada kesuksesan, kepada kehebatan dan sebagainya, kita keliru. Tapi sekaligus pada waktu kita dihina oleh orang, atau kita mengalami kesulitan dan kemudian kita gagal dan kita kecewa dan kita rasa kita tidak punya arti dan kita tidak punya nilai, kita juga keliru. Sebab yang ada di dalam identitas diri kita, Kristus yang sudah mati, dipaku di kayu salib dan hina. Itu identitas kita. Hari ini saudara sekalian, bangsa Israel mengalami satu perubahan hidup, pertobatan yang sejati. Tapi sekaligus bagian itu memberitahukan kepada kita agung dan indahnya persiapan Tuhan, memberitahukan kepada kita pertobatan sejati itu hanya bisa dimungkinkan karena ada seorang mediator yang berdoa. Ada seorang mediator yang sudah dihina, diperlakukan dengan tidak benar, tetap menjalankan satu tugas, berdoa dan datang menjadi mediator di antara Allah dengan manusia, diwakilkan oleh Musa di sini. Sebelum kemah suci yang agung dan besar itu didirikan, kemudian Musa bikin satu kemah pertemuan yang kecil. Bedanya, kemah pertemuan ini tidak boleh ada di tengah-tengah bangsa Israel, karena hari itu adalah hari di mana mereka harus tahu tanah ini adalah tanah yang sudah penuh dengan kekotoran dan dosa mereka. Perlu jauh kemah pertemuan itu. Disitulah Musa datang bertemu dengan Tuhan. Bangsa Israel dari jauh melihat ketika Musa masuk dan kemudian Tuhan datang, lalu mereka tersungkur, mereka menyembah Tuhan. Alkitab catat, pertemuan Tuhan dengan Musa itu indah luar biasa. Alkitab bilang di situ Tuhan berbicara kepada Musa sebagai teman.
Sudah sekalian, mari kita buka Yohanes pasal 15. Yohanes pasal 15. Ayat yang ke-13. Kita baca sama-sama, 1, 2, ya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Bentuknya plural, beda dengan Keluaran, bentuknya singular. Ya. Teman dengan Musa. Tapi di sini Yesus menyebut murid-muridnya, tapi saya percaya berarti menyebut orang yang sudah ditebus olehnya dengan kalimat yang sama. Ya, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya kepada sahabat-sahabatnya. Kali ini, saudara sekalian, ayat ini mengingatkan dan membicarakan kepada kita satu revolusioner yang luar biasa, lebih dalam daripada keintiman yang dialami oleh Musa saja dengan Tuhan di dalam Keluaran. Tapi itu dialami oleh setiap engkau dan saya yang hadir hari ini, di mana kemah suci Allah itu ada di dalam hatimu dan hidupmu. Ketika Roh Kudus tinggal dalam diri engkau dan saya, kita tidak lagi jauh darinya, dan tidak lagi memiliki satu halangan untuk tidak punya akses untuk datang berelasi dengan Dia. Kapan saja, di mana saja, pada waktu kita berdiri di hadapannya. Dan jadikan bait Allah ini di mana Roh Kudus tinggal dalam diri kita sebagai tempat di mana kita datang bertemu dengan Tuhan, muka dengan muka, menyatakan satu kalimat keintiman dan kedalaman. Maksudnya adalah, sudahkah saudara pada hari ini betul-betul memiliki kerinduan, mau mengenal lebih dalam, lebih indah sahabatmu yang sudah mati di kayu salib, menebus dosa kita, yang menyebut kita sahabat terlebih dahulu sebelum kita bersahabat dengan Dia. Kita kenal Yesus, kita tahu Injilnya, tapi apakah Injil itu membawa kita lebih dekat, lebih intim, menjadi fokus dan sentral dari hidup kita? Kemarin di dalam seminar Pendeta Timothy Keller mengeluarkan kalimat yang menyentuh hati. Let that gospel screw in your heart. Kalimat itu bagus. Setiap hari kita dengar firman, setiap hari kita berelasi dengan Dia, itu adalah seperti satu skru yang kita skru lebih dalam. Makin lama makin dalam. Kita digest lebih dalam supaya lebih intim dan lebih dekat. Jangan takut kepada Tuhan, sebab di dalam Keluaran seperti yang saudara baca, Dia adalah Tuhan yang mau datang berelasi dan dekat dengan kita. Kita tahu kita kurang, kita kecil, kita lemah. Kita penuh dengan kelemahan dan dosa. Itu sebab setiap hari kita harus menyatakan satu kesungguhan dan pertobatan yang sejati. Pertobatan yang bukan terjadi dalam hati saja, bukan benci kepada dosa, dan membuang semua apa yang menjadi berhala dalam hidup kita, tapi nyata dan muncul juga melalui perubahan yang dalam dari hidup rohani kita. Kalau ada perhiasan yang begitu berharga dan berarti tergantung di telinga kita, mari kita get rid of itu jauh-jauh. Buang dia. Galatia berkata, hidup di dalam roh itu berarti kita menanggalkan, membuang kedagingan kita. Apa itu kedagingan? Iri hati, kebencian, kedengkian, perselisihan, hawa nafsu, kemabukan, percideraan. Itu semua adalah kedagingan. Mari kita hidup terus bertumbuh, menjadi anak Tuhan yang berkata, Tuhan, biar aku ingin mengenal Kristus lebih dalam hidupku, dan pengenalanku itu merubah hidupku juga menjadi serupa dengan Kristus. Mari kita berdoa.
Tuhan Bapa di